memang dalam kajian ini kan kita membicarakan mengenai kesadaran ya, Ya. kesadaran dan juga keselarasan. Hmm. Artinya apa yang kita sadari dan kita rasakan keselarasan itu dalam hal semuanya positif, berpikir positif, bertindak positif, dan berperilaku positif, ya itu akan menghasilkan sesuatu yang baik buat kita sendiri, Hmm. ya. Nah, tapi apakah dalam keselarasan yang positif ini kaitannya dengan musibah? Hmm. Apakah ada kaitannya dengan musibah apa tidak ada? Misalnya begini, satu hari saya lagi senang nih, semua energi positif saya ada di dalam diri saya, berpikiran positif, bertindak positif, dan semangat untuk apa ya, untuk hidup lebih baik. Saya mengadakan perjalanan nih ke depan rumah lah misalnya gitu. Tiba-tiba ada mobil nyelonong nabrak saya. Saya sakit akhirnya, saya lumpuh lah, nggak sampai mati, saya lumpuh jadi sakit, jadi merubah semua kondisi normal saya gitu. Jadi saya cacat lah istilahnya. Nah, itu bagaimana? Adakah korelasi antara keselarasan yang positif dengan musibah yang kita alami gitu, Ya. Kang Abu? Ya, gitu aja. Oke. Kita bahas dulu dalam concern musibah ya Pak ya. Karena Ya. karena di pandangan umum musibah tuh hal yang nggak bagus gitu loh Pak. Di pandangan umum musibah itu sesuatu yang buruk gitu. Saya kasih contoh dulu aja ya, 42 ayat 30 nih. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri gitu misalnya. Oke, jadi kita menganggap itu musibah atau tidak, itu tergantung dari, kalau tadi pakai bahasa Lipton, tergantung dari persepsi gitu. Contoh ya. Gini, sebenarnya bahasa positif, negatif dan lain-lain ini masih setengah sih. Tapi nanti beyond dari situ ada non duality namanya. Nah cuman tadi pakai bahasa positif itu sebetulnya untuk memudahkan sih. Tapi saya mau kasih contoh analogi dalam konteks yang namanya musibah. Gini Pak, kalau mau pakai bahasa, musibah itu artinya event. Musibah itu artinya kejadian. Oke ya. Jadi lepasin dulu ada positif atau negatif gitu. Supaya nanti kita ngerti bahwa aku tuh dapat musibah, tar. Nah kalau udah ada suaranya gitu dapat musibah, pasti dia membuat suatu perspektif yang negatif gitu. Oke. Oke, contoh dulu ya. Nah kalau mau pakai bahasa, musibah yang meningkatkan kesadaran namanya ujian Pak. Tapi ada musibah yang membuat kita jauh dari kesadaran namanya azab gitu. Makanya kalau kita pretelin dari konteks partikel musibah, ada ujian, ada azab. Contoh-contoh. Kita kan bentuknya namanya cobaan. Gitu. Makanya cobaan ini nanti sering disebut fitnah namanya. Gitu. Contoh. Kalau ada kita ke teman sakit ya Pak, ke rumah sakit, kan suka beda-beda nih bahasanya. Udah ya sabar aja musibah, nggak apa-apa. Udah namanya juga ujian, nggak apa-apa, namanya juga cobaan. Tapi yang jangan, udah ya kamu kan dapat azab. Nah itu nanti jadi nggak enak sih, gitu kira-kira. Padahal mau kita bicara ujian, azab, ataupun cobaan dengan mekanisme apapun, let make it simple. Segala sesuatu yang datang ke kita semuanya netral sebetulnya Pak. Tetapi kenetralan ini ada sekat di antara aku dan realitas yang netral. Inilah yang disebut dengan yang namanya persepsi. Yang tadi Lipton bilang. Gitu. Maka aku mempersepsikan ditabrak itu hal yang buruk. Jadi disebut musibah yang buruk gitu loh Pak, kira-kira. Nah kalau pakai placebo akan ngelihat bahwa oh ya udah itu realitas. Ketabrak sakit sih. Tapi tidak semua sakit harus menderita gitu. Maka pain itu pasti, tapi suffering is choices gitu. Tidak semua pain menimbulkan penderitaan. Nah yang bahaya kalau kita udah ada di wilayah menderita. Karena sakit nggak bisa dielakkan. Gitu. Tetapi penderitaan bisa aku pilih. Nah maka kata kuncinya apa? Bagaimana kita si central voice tadi salah satunya adalah changing your perception gitu.
Dengan sesederhana bahwa oh yang nabrak mungkin untuk bikin aku supaya nggak banyak gerak, diem, dengan diem aku dapat. Wah jadi gitu-gitulah Pak. Nanti masuknya ke esensi-esensi dengan changing perspektif gitu kira-kira. Nah Ya, pertanyaannya jadi berarti waktu kita dapat musibah baik atau buruk? Netral. Baik buruknya netral. tergantung dari mana? Persepsi. Persepsi dari mana? Dari informasi. Informasi datang dari mana? Lingkungan. Wah udah tuh. Semuanya nanti balik kepada belief system ujung-ujungnya gitu. Oke. Gitu Kang Dodi. Ya, jadi apa sahabat-sahabat Nabi yang akhirnya kematiannya di dalam hal ini terbunuh gitu ya. Itu jadi memang ya netral juga ya terbunuhnya itu ya Pak Kang Abu ya. Kan mau dibunuh, mau gimana dan lain-lain. Caranya kan dalam tanda petik itu hanya cara Pak. Oke. Tapi urusan mati itu urusan waktu gitu. Oh, Semuanya hanya cara sih sebetulnya. oke. Maaf ya Kang Dodi ya. Nggak bisa. Orang ke Mekah lagi di rumah sakit yang di sebelahnya banyak tulisan Arab, huruf Quran, terus dia pasti matinya husnul khotimah. Belum tentu gitu. Karena bukan di mananya, bukan bagaimana caranya, tapi kematian itu concernnya adalah di level kesadaran apa ketika dia dalam tanda petik mati gitu. Gitu. Oke. Nuhun Kang Abu. Siap ya Kang Dodi ya, Ya, keren. ya, Matur nuhun. nuhun. Sip. Bu Ati, mangga. Terima kasih guruku.